ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya halaman 26, zuhud dalam ibadah. Ini manzilah zuhud namanya. Kata beliau, azaful quluba anis syawagil kulliha qad farraguha min siwar rahmani. Ya, mereka itu selalu menjauhkan hatinya dari segala yang menyibukkan. Mereka jauhkan hatinya dari segala yang menyibukkan. Qad farraguha, mereka kosongkan hatinya min siwar rahmani, dari siapa saja selain daripada Allah. Iya. Ini disebut dengan az-zuhud. Dan itu disebut manzilah khusus oleh Ibnul Qayyim di syarahnya, mengikuti manazil as-sairin Abu Ismail al-Harawi. Ada namanya manzilatuz zuhud. Iya. Apa itu zuhud? Banyak ibarat as-salaf. Tapi yang paling sederhananya itu, subhanallah, definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu zuhud. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu definisi yang paling lengkapnya, paling indahnya untuk zuhud. Iya. Bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang-orang sufi ya, zuhud itu dalam pakaian, orangnya sederhana, orangnya sederhana berpakaiannya, makannya juga sederhana. Dia kalau ini tidak mau tinggal di hotel, maunya tinggal di lorong-lorong. Ya. Ini orang bicara zuhudnya orang-orang awam, di pandangan orang awam. Tapi di pandangan orang yang kenal Allah itu bukan zuhud namanya. Zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jangan bilang Nabi itu tidak zuhud ya. Nabi itu kadang pakai baju yang sangat bagus. Hulla dari Yaman. Bukan di kota Madinah atau di Mekah, dibuat dari Yaman. Hulla itu pakaian luar. Itu beliau pakai untuk menyambut tamu. Dibelikan oleh Umar bin Khattab untuk Nabi. Dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak zuhud? Itu bermanfaat dan itu posisinya. Kadang tamu itu dijamu dengan pakaian yang bagus supaya merasa dihormati, dan itu bagian dari agama. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau itu tidak duduk di majelis kecuali beliau setelah mandi. Beliau sudah pakai minyak yang mempercantik rambutnya. Beliau pakai bajunya yang paling bagus. Dan beliau duduk di atas kursi. Oh, jangan bilang zuhud itu dia melantai. Nabi di atas kursi juga duduk, di atas mimbar, di tengah para sahabatnya. Jelas ya? Jadi penilaian sebagian orang ini, zuhud itu subhanallah ya, kadang keliru memahami zuhud itu. Iya. Ya itu dulu ada dua orang bersaudara. Satunya ini di negerinya seorang guru besar. Banyak muridnya. Terus dia miskin, fakir. Suatu hari ada muridnya mau pergi haji. Lewat ke Mesir. Dia titip surat. Katakan sampaikan ini kepada saudaraku di sana. Surat ini. Pergilah muridnya ini ke Mesir. Tapi karena dia sibuk, akhirnya nggak sempat dia jumpai saudara gurunya. Pergi haji. Setelah balik, dia ke Mesir lagi. Dia cari. Dia dapat rumah yang sangat megah.
Begitu dia tanyakan, ditanya sama pengawalnya, ada apakah kamu mau jumpa sama orang ini? Ini ada surat saya bawa dari saudaranya. Iya. Dia pun keluar dengan kereta megah. Begitu tahu dia murid saudaranya, dipersilahkan naik, kemudian dijamu, dihormati. Setelah itu pulang. Iya. Sebelum dia pulang, dia tanya kepada saudaranya, apakah ada yang mau disampaikan kepada guru saya? Kata saudaranya ini, dia masih seperti dahulu. Dunia belum keluar dari hatinya. Itu bahasa dia. Dunia belum keluar dari apa? Dari hatinya. Nggak tahu apa isi suratnya ya. Ya, yang jelas dia pesan seperti itu. Ini muridnya, dia cuma melihat dunia nggak keluar dari hatinya. Apa pula ini orang kayak gini modelnya dibanding guru saya. Ya kan? Pulanglah dia ke negerinya, sampai ke gurunya. Jadi dia nggak menganggap itu ucapan kayak orang menghayal begitu. Dia nggak terlalu. Maka dia nggak langsung lapor ke gurunya. Sampai gurunya yang tanya, apa beritanya kamu ke Mesir kemarin? Akhirnya dia cerita bahwa sudah berjumpa dia ini. Terus apa pesan saudaraku? Dia sampaikan. Kata gurunya, benar wallah. Dia benar. Itu perhatikan ya. Jadi jangan antum selalu melihat zuhud itu pada penampilan-penampilan. Itu keliru di dalam memahami. Dan itu orang-orang yang radikal di masa sekarang itu, kalau meremehkan para ulama, selalu dia lihat seperti itu. Wah, ini ulama ini pakai mobil ini, dia punya kantor, dia punya ini. Oh, ini cinta dunia semua, antek pemerintah, penjilat penguasa. Nah, itu begitu semua itu orang radikal loh. Ya. Dia belum pernah kenal. Ya, belum melihat, belum hidup dengan ulama-ulama tersebut. Mungkin dunia itu Allah takdirkan ada di tangannya. Datang, mereka tidak mencari dunia itu. Tapi cuma di tangannya, tidak di hatinya. Kadang di bawah kakinya. Itu orang-orang zuhud itu. Jelas ya? Tapi jangan melihat dari penampilan. Kadang penampilan itu perlu. Karena itu Imam Malik itu posisi beliau menjaga wibawa. Ilmu yang dia sandang itu agung dan mulia. Jangan diremehkan dengan penampilannya. Makanya dia penampilannya seperti itu. Itu fikih Imam Malik rahimahullah, ilmu. Sebab dia berpakaian bagus seperti itu bukan untuk dirinya, tapi untuk ilmu yang dia sandang. Ilmu yang dia sandang. Itu cara berpikir yang benar. Dan itu ada di petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu saya tahu dari ulama-ulama ya. Saya lihat. Saya itu sholat di belakang Syekh bin Baz. Saya sholat di belakang Syekh Ibnu Utsaimin di musim haji. Saya hadiri pelajaran-pelajaran mereka semasa musim haji. Iya. Tapi kadang kalau antum dari dekat, kadang sebagiannya mereka itu pakaiannya belum disetrika. Tapi pakaiannya bagus. Memang itu tampilan seorang alim seperti itu. Dia duduk dengan pakaiannya, dia pakai mislah. Itu gambaran wibawa ilmu namanya. Wibawa ilmu. Karena itu sudah menjadi urf, sudah menjadi kebiasaan. Jelas ya? Kalau mau dibilang zuhud misalnya, oh ini zuhud. Apalagi kalau sekarang ya, masya Allah, bisa digoreng sana sini. Ya, orang gila pun tidak pakaian bisa dibilang wali. Ya, bisa dibilang wali. Nanti digoreng dari masalah zuhud itu. Ya. Ini karena memang dia sudah lepas total dari dunia katanya. Masya Allah. Makanya tidak pakaian. Ya. Ini keliru ya pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Jadi zuhud itu jangan dilihat pada penampilan. Sesuatu ada di dalam hati. Dan intinya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Bahwa zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Baik, ta'rifuz zuhud wa makanatuhu wa fadluhu. Definisi urgensi dan keutamaan zuhud. Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang di sisi kalian akan sirna, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Itu selalu ada. Itu zuhud namanya. Makanya dunia itu tidak begitu berharga baginya. Iya.
Dia tahu tentang hinanya dunia. Dan ini banyak sekali ya ayat-ayat seputar ini terkait dengan hal ini. Iya. Karena itu zuhud yang benar itu menyebabkan dia sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin disibukkan dengan hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud yang benar. Iya. Karena itu para ulama rahimakumullahu taala sebutkan dari zuhud itu beberapa derajat. Disebut dari zuhud beberapa derajat. Di antaranya ada zuhud di dalam syubhat. Ya. Setelah dia meninggalkan hal yang diharamkan, ada perkara-perkara yang kadang bisa masuk kepada syubhat, dia tinggalkan hal tersebut. Kadang dia tinggalkan perkara-perkara, dia tinggalkan sebagian orang, sebagian pergaulan karena khawatir akan menggolongkannya kepada manusia-manusia yang disifatkan kurang bagus. Iya. Itu bentuk dari zuhud juga. Dia kurangi di dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada derajat dari zuhud, dia tinggalkan hal-hal yang berlebihan. Dia mampu untuk beli apa saja. Dia mampu untuk melakukan apa saja. Tapi dia hanya mengambil hal yang cukup untuk dirinya. Apa yang berlebihan, dia tidak peduli tentang hal tersebut. Ya, itu derajat yang lebih atau derajat lain dari zuhud. Sebagaimana tentang waktunya, itu sangat serius dia makmurkan waktunya. Sangat serius dia memakmurkan waktunya. Dan dia selalu menghiasi hidupnya dengan akhlaknya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang salih. Itu bentuk dari zuhud juga. Iya. Dari derajat zuhud. Dari keindahan zuhud ini, seorang itu apabila dia sudah mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan selalu terikat kepada Allah. Maka kesibukan-kesibukannya yang menyibukkan dia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dia tinggalkan. Iya. Akan dia tinggalkan. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, zuhud itu ada 3. Ini Imam Ahmad ya. Saya perkenalkan dulu kedudukan Imam Ahmad di dalam zuhud supaya kita kenal. Imam Ahmad ini, kata Imam Syafi'i, beliau ini menonjol imam di dalam 8 perkara. Salah satunya di dalam zuhud, beliau imam. Iya, Imam Ahmad. Karena itu beliau punya buku judulnya Kitab Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud. Beliau berkata bahwa zuhud itu ada 3. Yang pertama, zuhud dalam bentuk meninggalkan yang diharamkan. Itu zuhud juga. Ini zuhudnya orang awam, kata Imam Ahmad. Zuhudnya siapa? Orang awam. Zuhud yang kedua, tarkul fuduli minal halal. Meninggalkan apa yang berlebihan dari hal yang dihalalkan. Halal tapi itu berlebihan. Iya. Berlebihan. Nah, itu dia keluarkan, dia tinggalkan. Ini zuhud, kata beliau, zuhdul khawas. Zuhudnya orang-orang khusus. Bukan sembarangan ini. Yang ketiga kata beliau, tarku ma yushgilu anillah. Meninggalkan segala hal yang menyibukkan dari Allah. Ini kata beliau, hada wa huwa zuhdul arifin. Inilah zuhudnya orang-orang yang kenal berilmu tentang Allah. Itu zuhud yang paling tinggi. Meninggalkan apa yang membuat dia apa? Sibuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, jangan selalu menilai ya pembahasan-pembahasan itu dari wah ini
Ustadz ini masuk juga dalam urusan bisnis, kurang zuhud. Ustadz ini pebisnis besar, ini tidak zuhud. Belum tentu. Jelas ya? Itu belum tentu. Lihat dulu orang bicara masalah apa. Kalau dia bicara masalah dirinya sendiri misalnya, hal yang berlebihan, itu betul. Kita sudah terangkan. Hal-hal yang terkait dengan zuhud. Tapi kalau dia bicara pada perkara-perkara yang memang merupakan kemuliaan Islam, keagungan agama, itu lain lagi. Itu orang bukan nyari dunia untuk dia, tapi dia mencari akhirat namanya. Karena itu kadang perlu dipisah, dipilah-pilah. Ya, ini menjadi masalah ini orang-orang yang baru belajar itu. Ya, sudah dangkal pengetahuannya, tapi kalau ada sesuatu yang melintas di benaknya, hukum-hukum tajamnya itu langsung di ujung lisannya. Nah, ini bahaya ya yang seperti itu. Ya seorang itu kadang dia perlu menimbang perkara-perkara dengan ilmu. Itu ada pembahasan-pembahasannya. Baik, selesai pembahasan zuhud.